Selamat pagi jemaat sekalian. Terima kasih Pak Diaken Athat pilih lagu yang enak-enak. Saya dapat bocoran katanya kalau Diaken Athat nggak pilih lagu nomor 346 pasti pilih 337. Benar nggak nih? Katanya favorit, tapi nggak apa-apa. Ini lagu juga salah satu lagu favorit saya. Karena memang kita tidak tahu hari esok. Tetapi kalau kita tidak tahu hari esok, apakah kita harus takut? Apakah kita harus khawatir? Anak saya, walaupun dia tidak tahu hari esok, tapi karena dia tahu bapaknya mengasihi dia tidak khawatir. Bagaimana? Kita tahu Allah mengasihi kita? Amin. Jadi mari kita buka Alkitab kita pada pagi hari ini. Di dalam 1 Yohanes pasal yang kedua. 1 Yohanes pasal yang kedua. Tidak terasa sudah cukup lama kita mempelajari surat 1 Yohanes. Sampai di pasal yang kedua kita baca ayat 15 sampai 17, kita akan baca bersama-sama. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 sampai 17. Kalau sudah dapat, kita akan baca bersama-sama pada hitungan yang ketiga. Oke, siap? 1, 2, 3. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur bahwa walaupun dunia ini sedang lenyap, tetapi kami memiliki harapan akan hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Kami tahu, walaupun kami tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kami mengenal Engkau, dan Engkau juga mengenal kami, dan Engkau mengasihi kami. Oleh sebab itu, biarlah kami terus bersandar di dalam Kristus. Biarlah firman Tuhan yang akan kami renungkan pada hari ini bisa bermanfaat dan mengatur hidup kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, kita sudah belajar apa yang Yohanes ajarkan selama 1 pasal setengah. Dan ya, ketika orang diselamatkan, menjadi lahir baru, Tuhan mengharapkan supaya dia hidup di dalam terang. Ya. Lalu kemudian menjauhi dosa. Lalu saling mengasihi dan hidup bagi Tuhan. Itu yang kita sudah baca selama ini. Tetapi iblis tidak suka. Iblis mau menghalang-halangi rencana Allah itu. Dan salah satu cara yang iblis pakai untuk menghalangi orang Kristen adalah dengan membuat orang Kristen mencintai dunia ini. Mengasihi. Makanya Yohanes bilang jangan mengasihinya. Karena iblis mau bikin supaya, kalau bisa ya orang Kristen itu ya janganlah dia terlalu rohani banget ya. Fokuslah lebih kepada hal-hal yang duniawi, yang jasmaniah, yang material. Dan dengan demikian dia akan ya meninggalkan atau mengabaikan hal-hal yang bersifat rohani. Ya, pikirannya lebih terfokus kepada pacaran mungkin, cari uang, fokus kepada bersenang-senang, mencari pengalaman. Mana ada pikiran lagi untuk Tuhan, untuk membaca Alkitab, untuk jemaat lokal, untuk pekerjaan Tuhan, untuk membaca Alkitab dan lain sebagainya, tidak ada lagi. Mungkin waktunya dipakai untuk apa? Waktunya dipakai untuk ya bersenang-senang. Waktunya dipakai untuk mengumpulkan harta kekayaan. Tidak ada lagi waktu untuk Tuhan, atau sedikit sekali.
Nah, nanti lama-kelamaan orang Kristen, walaupun dia sudah lahir baru, tetapi dia makin mengasihi dunia ini. Dan makin mengasihi dunia, akhirnya dia makin menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, yang kita baca di sini adalah satu perintah yang sangat penting. Tidak bisa dipisahkan dari perintah-perintah sebelumnya. Beberapa minggu yang lalu kita baca tentang perintah yang baru, saling mengasihi dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak bisa dipisahkan dengan yang kita baca di ayat yang ke-15 ini. Jangan mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Pertama-tama, saya ingin mengajak kalian untuk melihat apa dunia ini dan yang ada di dalamnya. Saya perlu klarifikasi dulu, jangan sampai ada orang yang salah paham. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, bukan berarti orang Kristen tidak boleh menikmati dunia ini. Ya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya keinginan. Tidak boleh memenuhi keinginannya. Tidak boleh punya kesenangan. Bukan. Karena Tuhan menciptakan dunia ini adalah untuk kesenangan manusia. Awalnya, Tuhan menciptakan dunia, lalu kemudian Tuhan taruh di dalamnya ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang, dan semuanya itu adalah untuk kesenangan manusia. Tuhan bikin suatu taman yang indah sekali. Ada 4 sungai yang melewatinya. Dan Tuhan taruh manusia. Dan Tuhan mau supaya manusia mengurus taman itu dan bersenang-senang di taman itu. Dan tentunya ini waktu itu masih belum jatuh dalam dosa ya. Lalu kemudian sesudah mereka jatuh ke dalam dosa, tentu banyak hal yang berubah. Dan karena adanya dosa, maka jadi ada hal-hal kedagingan yang jadi bertentangan dengan kebenaran. Sebelumnya tentu Tuhan ya maunya manusia menikmati. Tetapi sesudah itu, nah mulai sekarang ada kedagingan atau keinginan yang bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Tapi bersenang-senang itu sendiri atau mempunyai keinginan itu sendirinya tidak salah. Yang salah adalah ketika keinginan itu bertentangan dengan keinginan Tuhan, atau di dalam usaha kita memenuhi keinginan kita, kita malah menjauh dari Tuhan atau bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, itu yang salah. Jadi, dosa itu apa? Dosa itu adalah ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai, yang tidak benar. Tentu kita tahu yang benar itu dari mana? Dari Alkitab, dari Tuhan sendiri. Tadi di Akhenatat sudah kutip Yohanes pasal 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran. Harus sesuai dengan Tuhan supaya benar. Jadi, apa yang ditulis di sini, janganlah kamu mencintai dunia dan apa yang ada di dalamnya, lalu kemudian kita baca di situ, itu apa? Keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup. Ini didetailkan, tetapi masih belum terlalu mendetail karena ya tentu banyak sekali. Ya. Jadi apa yang dimaksud oleh Yohanes di sini? Bisakah keinginan mata, keinginan daging itu membuat kita menjauh dari Tuhan? Jawabannya bisa. Ya. Ada contoh yang bagus sekali di dalam Alkitab, yaitu istrinya Lot. Anda boleh baca nanti di rumah, Kejadian pasal 19. Di situ Tuhan mau menghancurkan Sodom dan Gomora, tetapi sesuai dengan permintaan Abraham, yang mengingat ada keponakannya Lot di situ. Minta Tuhan menyelamatkan. Lalu kemudian Tuhan, karena melihat Lot ini orang benar, mau menyelamatkan. Di dalam proses menyelamatkan Lot, Tuhan menyelamatkan juga istrinya, lalu 2 orang putrinya. Tetapi, kita semua sudah tahu ceritanya. Apa sebenarnya yang terjadi kepada istri Lot? Dia hatinya merasa hancur, mungkin tersayat-sayat karena harus kehilangan semua hartanya. Itu harus ditinggalkan semua di Sodom. Jadi dia merasa nggak rela, dia merasa sakit di dalam hatinya. Tetapi cintanya akan harta itu telah membuat persepsinya itu berubah, sehingga dia tidak bisa lagi menilai nilai atau harga dari hal-hal yang material dibandingkan hal-hal yang rohani. Nggak bisa lagi membuat penilaian yang objektif. Dia sudah terlalu terikat, terlalu mencintai hartanya. Entah apa lagi yang dia tinggalkan di situ.
Dia bahkan kehilangan perspektif akan harga nyawanya. Ketika dua malaikat itu memberikan peringatan, lari ke Zoar. Sebenarnya awalnya ke pegunungan, tetapi Lot minta, nggak nyampe ke Zoar saja, lebih dekat. Ya udah, lari ke Zoar, jangan menoleh ke belakang. Kalau kamu menoleh ke belakang, kamu akan mati. Tetapi karena cintanya akan harta yang ditinggalkan itu, maka dia lupa. Dia tidak menghargai nyawanya lagi. Waduh, dia menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Dan kalau kita menilai dari kelakuan putrinya, kalau Anda ingat, sesudah mereka mengasingkan diri di pegunungan itu, lalu kemudian putrinya itu tidak mendapatkan ada laki-laki di situ. Lalu mereka mulai berpikir, kalau tidak ada laki-laki, bagaimana kita punya anak? Bagaimana kita meneruskan garis keturunan bapak kita? Lalu kemudian mereka melakukan apa yang tidak terpikirkan. Ya. Nah, menilai dari kelakuan putrinya ini, sangat mungkin istri Lot ini juga kehilangan kompas moralnya. Jadi bukan hanya kehilangan perspektif tentang value harga hal-hal material dan harga hal-hal rohani, kehilangan value nyawanya sendiri, bahkan sampai kehilangan value moralitasnya. Yang betapa miripnya ini dengan dunia ini. Yang menganggap apa bagusnya nilai moral itu. Asalkan untung, untuk apa punya nilai moral? Memangnya kamu bisa kenyang pakai nilai moral? Dan dunia ini tidak peduli, asalkan dia bisa dapat untung, bisa dapat uang. Cuan, kata orang. Ya, orang Tionghoa bilang, cuan. Ya. Tetapi itu adalah cinta akan dunia ini dan apa yang di dalamnya, yang sudah mempengaruhi dia, sehingga dia tidak bisa menilai dengan benar. Padahal, kalau kita baca di dalam Matius pasal 16, Tuhan Yesus cerita tentang ada satu orang, kaya tetapi bodoh. Lalu Tuhan Yesus bilang sama dia di ayat ke-26, ya, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya. Dia memperoleh seluruh dunia, seandainya istri Lot bisa membawa seluruh harta Sodom bersama-sama dengan dia, seandainya pun, tetapi kalau dia kehilangan nyawanya, buat apa harta Sodom itu? Demikianlah seharusnya orang Kristen mempunyai perspektif yang benar, apa harga, apa nilai hal-hal rohani, apa nilai dari hal-hal material. Sekali lagi, klarifikasi tadi bukan berarti orang Kristen tidak boleh punya hal material, tidak boleh punya harta dan lain sebagainya. Bukan itu yang dimaksud, tetapi punya perspektif yang benar. Mana yang lebih berharga, mana yang lebih penting. Jadi, rupanya itu bisa mempengaruhi. Ada contoh lain lagi, seorang nabi namanya Bileam. Bileam ini, dia terkenal bahwa semua yang diucapkan itu terjadi. Kalau dia kutuk orang, orang itu terkutuk. Kalau dia memberkati orang, orang itu diberkati. Maka datanglah seorang raja dari Moab, Raja Balak. Raja Balak ini tidak suka orang Israel keluar dari Mesir, lalu kemudian seolah-olah threatening, ya. Wah, ini mengancam nih. Lalu kemudian Balak meminta Bileam untuk mengutuki bangsa Israel. Nah, Bileam tahu bahwa bangsa Israel ini dilindungi oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bileam tahu. Tetapi karena Balak menawarkan upah yang sangat menarik, maka Bileam pun mulai mencari cara, gimana ya? Saya punya prinsip mau mengikuti apa yang Tuhan katakan. Yang Tuhan taruh di dalam mulut saya, itu yang saya ucapkan. Tetapi sekarang Balak mau kasih saya upah untuk mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan ucapkan. Dia pura-pura. Di depan Balak dia bilang, saya akan mengucapkan hanya apa yang Tuhan katakan. Jadi saya minta izin dulu sama Tuhan. Sama Tuhan dia minta izin, Tuhan boleh nggak? Dia pura-pura nggak tahu bahwa Tuhan nggak mau mengutuki orang Israel. Di depan Balak dia pura-pura mau melakukan kehendak Tuhan. Di depan Tuhan dia pura-pura nggak tahu kehendak Tuhan. Jadi, singkat cerita Tuhan marah. Ya, Tuhan marah. Dan di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 26, Alkitab memberi kesaksian bahwa dia diberikan peringatan yang keras untuk kejahatannya. Dan
Salah satu caranya adalah waktu dia lagi jalan, ya, Tuhan sebenarnya udah bilang, Tuhan nggak mau, tetapi Tuhan izinkan, ya udah kalau kamu mau pergi, pergi aja. Nah, nada Tuhan mungkin agak kesel begitu ya. Lalu kemudian si Bileam pura-pura nggak tahu keinginannya Tuhan, dia pergi bersama dengan Balak. Naik keledai. Naik keledai, tetapi keledainya itu dihalangi oleh Tuhan. Ada malaikat yang berdiri di depan keledai itu. Keledainya menyimpang. Keledainya mepet ke tembok. Kemudian keledainya tiarap, nggak mau jalan lagi. Bileam marah sekali sampai Bileam pukul keledainya itu. Lalu kemudian Tuhan membuka mulut keledai itu sampai keledai itu bicara, bukan hiha gitu. Tapi benar-benar bicara bahasa manusia. Dan keledai itu balik komplain kepada Bileam, kenapa kamu pukul saya? Kalau bukan karena saya, kalau saya jalan terus, ya, itu kamu sudah dibunuh oleh malaikat Tuhan yang menghalangi jalan di depan. Lalu Tuhan buka mata Bileam dan Bileam baru melihat, waduh ada malaikat Tuhan dengan pedang terhunus. Satu langkah lagi mungkin keledainya jalan. Nggak tahu ya kepala keledainya bakal melayang apa enggak, tetapi yang jelas kepalanya Bileam bakal melayang. Jadi harusnya Bileam di situ tahu bahwa Tuhan tidak mau mengutuk bangsa Israel. Balik. Tetapi kemudian Balak datang lagi dengan tawaran yang lebih tawaran yang lebih besar lagi. Balak pikir, kemarin upahnya kurang besar. Ya. Mungkin pejabat yang saya kirim kurang terhormat. Kasih lebih banyak lagi. Lalu Bileam pura-pura. Oke, saya di depan Balak dia bilang saya akan tanya Tuhan. Di depan Tuhan dia pura-pura nggak tahu keinginannya Tuhan. Tuhan bilang pergilah, kalau kamu mau pergi. Lalu kemudian Bileam mengucapkan sajaknya. Tetapi yang keluar bukanlah kutuk, melainkan berkat. Nah, Anda boleh baca di dalam Wahyu, pasal yang kedua. Ada catatan di situ, bahwa karena si Balak marah banget. Bileam saya upah untuk mengutuk bangsa Israel, yang keluar bukan sumpah serapah, yang keluar adalah berkat. Balak marah sekali. Tetapi karena Bileam punya policy barang yang sudah dijual tidak bisa dikembalikan. Ya. Jasa yang sudah diberikan tidak bisa ditarik kembali. Kontrak sudah ditanda tangan. Jadi kalau begitu supaya Balak tidak marah, maka Bileam memberikan suatu nasihat. Dan nasihat itu adalah kamu sesatkan bangsa Israel dengan cara membuat mereka kawin campur dengan wanita-wanita bangsa kamu. Dan itu akhirnya membawa Israel ke dalam kesesatan dan ke dalam kehancuran, sehingga Tuhan marah kepada bangsa Israel dan menulahi mereka sampai puluhan ribu orang mati. Bukan karena bangsa Moabnya menyumpahi itu Israel, bukan karena Bileam salah ucapkan sajaknya, bukan, tetapi karena Tuhan yang marah kepada bangsa Israel, yang sesat oleh karena nasihatnya Bileam. Di dalam Yudas, ayat yang ke-11, Tuhan memberikan peringatan yang keras. Jangan sesat seperti, ada 3 orang disebut di situ, Kain, Bileam, dan Korah. Nanti habis ini, kalian ke toko buku dan Anda beli bukunya Pak Suhento tentang kesesatan Kain, Bileam, sama Korah. Kalian baca, apa kesesatannya Kain, Bileam, dan Korah. Ini saya udah kasih sedikit preview yang Bileam punya. Apa yang dirasakan oleh Bileam pada waktu itu adalah keinginan yang sangat kuat untuk mendapatkan upah. Dia membayangkan emas, permata, dan entah tanah lah dan lain sebagainya, dan kekuasaan, dan dia menilai itu sebagai harta yang lebih berharga. Bandingkan dengan Musa. Musa, kalau Anda baca di dalam Ibrani pasal 11, dia menganggap seluruh kekayaan Mesir itu tidak ada bandingannya dengan upah kalau dia bersama-sama dengan umat Allah. Tunggu dulu, waktu Musa mengatakan hal itu, atau punya perasaan seperti itu, orang Israel itu masih jadi budak. Jadi Musa menganggap jadi budak itu masih dapat upah yang lebih besar daripada semua kekayaan Mesir.
Betapa ada kontras di sini. Yang satu sangat menghargai hal-hal material, dan yang satu lebih sangat menghargai hal yang rohania. Jadi, iblis bisa membuat manusia terpengaruh. Semakin dia mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, maka dia akan semakin menjauh dari Allah. Semakin dia menghargai hal-hal yang jasmaniah, yang duniawi, yang material, semakin kurang dia menghargai hal-hal rohania. Lalu mengenai keangkuhan hidup bagaimana? Oh, ada cerita. Saya nggak tahu benar apa enggak. Katanya ada satu salesman yang jago banget. Lalu salesman ini, kalau dia datang ke satu deretan toko misalnya, dia akan closing dengan cara begini. Nah, menurut beberapa tetangga kamu nggak mampu beli yang ini. Oh, masa saya nggak mampu? Ya kan? Berapa? Nah, closing, ya kan? Atau kalau yang ini rata-rata toko di sekitar sini nggak bisa beli. Oh, yang ini rata-rata nggak bisa beli ya? Saya mau yang ini, closing. Ya. Ini saya nggak tahu benar apa enggak. Ya. Tapi yang jelas, ini mengilustrasikan apa? Keangkuhan hati manusia, kesombongan hati manusia. Apakah ini benar? Jelas tidak benar. Jadi makanya Yohanes memperingatkan kita jangan sampai kita mengasihi dunia dan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Karena apa? Karena itu mengubah manusia. Dan itu adalah cara iblis untuk membuat manusia terfokus kepada hal-hal duniawi, bukannya mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, itu nanti saja. Jadi, manusia itu senantiasa digoda dan diajak untuk menikmati dunia ini, supaya walaupun menikmati dunia ini bukan hal yang baik, tetapi manusia bisa melupakan Tuhan. Jadi, kalau kita baca di dalam Yakobus pasal 4, ayat 4 dikatakan bahwa mencintai dunia ini adalah permusuhan dengan Allah. Wow, ini keras sekali. Kenapa mencintai dunia itu musuh dengan Allah? Sebenarnya sudah dikasih tahu di sini, ayat yang ke-16, sebab semua yang ada di dalam dunia itu bukanlah berasal dari Bapa. Kalau tidak berasal dari Allah, itu tidak mungkin benar. Kenapa? Karena Allah lah kebenaran. Jadi yang di luar Allah sudah nggak mungkin benar. Kalau dia benar, pasti di dalam Allah. Karena Allah adalah kebenaran. Yang ada di dalam Allah, yang berasal dari Allah sudah pasti benar. Yang berasal bukan dari Allah, sudah pasti bukan berasal dari kebenaran. Karena Allah itu kebenaran. Jadi apa yang di dalam dunia itu? Kalau kita mengasihi dunia itu, lalu kemudian diperingatkan, ingat ya, kasih akan Bapa tidak ada di dalamnya. Dan ingat bahwa dunia ini sedang lenyap. Katanya dunia ini sedang lenyap. Untuk apa dikasihi? Sedang lenyap, akan lenyap. Dan itu membawa kita kepada hal kedua yang penting untuk kita pikirkan, yaitu bahwa dunia ini sedang lenyap. Tetapi itu bukan hal yang dunia ingin gembar-gemborkan. Justru iblis mau menipu manusia dengan berkata bahwa dunia ini tidak akan lenyap. Dunia ini sedang berkembang loh. Lihat saja perkembangan teknologi dalam 50 tahun terakhir, sejak 1950, 70, lalu kemudian muncul komputer dan lain sebagainya. Wow, sesudah muncul era komputer, pengetahuan manusia berlipat-lipat ganda. Sampai bisa ke bulan, bisa ke Mars, nggak tahu nanti sampai ke Pluto, ya, dan lain sebagainya. Manusia tidak akan berakhir. Kamu tidak akan mati, hidup kamu tidak akan berakhir, itu akan reinkarnasi lagi. Walaupun kamu mati sekarang, tapi nanti kamu akan hidup lagi. Walaupun kamu stop hidup yang satu ini, kamu akan lanjut hidup kamu di kehidupan yang akan datang. Tetapi itu mustahil. Semua yang kita bisa lihat di dunia ini mengatakan bahwa dunia ini akan berakhir. Dan sedang berakhir, sedang hancur. Bumi ini sedang hancur, matahari akan hancur, seluruh alam semesta akan hancur, akan berhenti. Nah, hilang di sini bukan berarti lenyap.
ya, hilang, tiba-tiba nggak ada gitu. Bukan. Tetapi hilang di sini artinya akan diakhiri. Dan diakhiri oleh penghakiman. Nah, ini sesuatu yang menakutkan bagi banyak orang. Karena artinya mereka harus bertanggung jawab atas kehidupan yang mereka jalani. Mereka harus bertanggung jawab atas kejahatan yang mereka lakukan. Akan ada penghakiman. Dan semua orang yang berdosa itu nanti akan terpisah selama-lamanya dari Allah. Terpisah dari Allah artinya terpisah dari segala yang baik, segala yang enak, segala yang bagus. Sehingga ketiadaan hal enak, ketiadaan hal baik itu adalah kesengsaraan. Itu adalah kesakitan, siksaan. Karena tidak ada lagi hal yang baik. Semua hal yang baik itu berasal dari Allah. Dan hanya bisa ada bersama-sama dengan Allah. Dan orang yang tidak bersama-sama dengan Allah, maka dia akan menderita selama-lamanya. Dan itu kita sebut neraka. Tetapi, orang yang dosanya ditanggung oleh Tuhan Yesus, maka dia akan hidup bersama-sama dengan Allah selama-lamanya. Dan tidak ada hal yang tidak enak. Semua hal yang enak itu ada bersama dengan Tuhan. Dia akan hidup, dia akan senang, dia akan bahagia, dia akan penuh dengan sukacita selama-lamanya. Oh, bukankah ini yang kita inginkan? Yohanes sudah memperingatkan, jangan mengasihi dunia. Kalau mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya, kasih akan Bapa tidak tinggal di dalam dia. Maka dia tidak mengasihi Bapa, Bapa juga tidak mengasihi dia. Dan dia akan lenyap bersama-sama dengan dunia ini oleh penghakiman. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Hal yang ketiga, terakhir, yaitu melakukan kehendak Allah. Jadi, di balik perintah janganlah mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya, di balik perintah itu tersirat kebalikannya. Kalau jangan mengasihi dunia, berarti kasihilah Allah. Ya. Jangan mengasihi apa yang di dalam dunia, tetapi kasihilah apa yang ada di dalam Allah. Jangan mengikuti kehendak dunia ini, tetapi ikutilah kehendak Allah. Nah, tersirat begitu. Jadi apa itu melakukan kehendak Allah? Ada satu orang anak muda, dia beda dengan anak muda lainnya. Waktu itu dia masuk kuliah, sekolah tinggi waktu itu. Tetapi dia punya satu tujuan, dia mau menjadi misioneri. Beda dengan anak-anak muda seumur dia, yang masuk kuliah itu masih belum tahu mau ngapain. Ya, jujur aja, bahkan sekarang aja orang kuliah belum tentu sudah tahu kan. SMA mau pilih IPA, IPS, mau pilih kejuruan dan lain sebagainya. Kan mikir dulu, nanti habis lulus saya mau ngapain ya. Mau kuliah juga pilih jurusan, habis selesai kuliah mau ngapain ya? Tidak tahu. Ya sudah, sekolah saja dulu. Nanti sesudah itu baru kemudian kamu pikirkan mau ngapain. Tetapi ini anak muda ini tidak demikian. Ya. Anak-anak muda seumur dia itu mau menikmati kemudaannya. Oh bayangkan, masuk kuliah. Ini bebas dari jadwal Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat jam 8, jam 7 gitu kan. Sekolah gitu, aduh membosankan sekali. Rata-rata anak SMA lulus itu udah happy banget. Makanya lalu kemudian mereka bikin prom lah, lalu kemudian bikin pesta perpisahan dan lain sebagainya untuk merayakan kebebasan dari sekolah. Memangnya kuliah itu bukan sekolah. Kuliah sekolah juga, tetapi mereka pikir bahwa anak kuliahan itu bebas. Ya. Jadi anak-anak yang kuliah itu mereka mau menikmati, mau mencoba semua yang baru. Sekarang mereka udah bisa naik mobil, udah punya SIM dan lain sebagainya. Mereka mau melakukan semua yang sebelumnya tidak boleh. Tapi mereka sudah dianggap dewasa sekarang. Tapi anak muda ini tidak demikian. Dia masuk kuliah, masuk sekolah itu. Dia tahu persis bahwa dia mau jadi misioneri. Nama anak muda ini adalah Jim Elliot.
Jim Elliot ini adalah seorang anak muda yang pintar. Nah, dia berbakat. Tetapi dia punya satu tujuan, mau jadi misioneri, sehingga dia membatasi dirinya. Dia tidak mau melakukan aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan nanti jadi misioneri. Anda bisa bayangkan. Dia tidak mau beraktivitas yang tidak ada hubungan nanti dia jadi misioneri. Kalau belajar bahasa, mau. Karena dia pikir nanti saya akan pergi ke entah negara mana, saya perlu belajar bahasa di situ. Dia mau. Tapi olahraga. Nah, olahraga, rata-rata anak muda kan suka ya, olahraga. Tapi Jim Elliot, dia hanya pilih satu jenis olahraga, dan dia bilang dia olahraga itu bukan supaya menang atau supaya having fun, tetapi supaya tubuhnya itu fit. Karena nanti di ladang pelayanan itu nanti harus punya tubuh yang kuat. Bayangkan. Dia tidak mau ikut party, ya, pesta, tidak ikut jalan-jalan. Kehidupan sosialnya terbatas kepada teman-teman yang punya pemikiran yang sama dengan dia. Dia berteman dengan orang-orang yang rajin baca Alkitab. Kenapa? Karena biasanya tiap pagi, entah dia antisosial atau gimana, enggak juga sih, dia bisa teriak kepada temannya, "Halo teman, apa ayat hafalanmu hari ini?" Coba kalau Anda ditanya begitu sama teman Anda. Pagi-pagi, baru nyampe kampus, Anda ditanya, "Ayo, ayat hafalan kamu hari ini, apa?" Itu mengasumsikan bahwa orang itu sudah baca Alkitab tadi pagi. Mengasumsikan bahwa orang itu menghafal satu ayat dan merenungkannya. Nah, bayangkan kalau orang itu nggak melakukannya, kan dia merasa malu. Akhirnya teman-teman menjauhi dia. Dan satu-satunya teman-teman yang dia punya adalah orang-orang yang sama-sama hafal ayat, baca Alkitab. Cuman itu teman yang dia punya. Dia bergabung dengan satu komunitas, yaitu komunitas untuk mengirim misioneri di kampus itu. Kalau aktivitas yang diatur, diselenggarakan oleh komunitas itu, dia ikut. Ya, dia ikut mempromosikan misi lah, cari dana lah, dan lain sebagainya, belajar. Dia dapatkan bahwa, saya lupa statistiknya, katanya di bangsa-bangsa lain ada satu pekerja misi untuk 50.000 orang. Tetapi di Amerika ada satu pekerja untuk 500 orang. Jadi 50.000 banding 500. Anda bayangkan. Hati si Jim Elliot ini berkobar-kobar. Kalau begitu saya nggak bisa pelayanan di Amerika, dia bilang. Saya harus pergi ke bangsa-bangsa lain. Dan itu menjadi misi dia. Singkat cerita, saya nggak bisa ceritain semuanya, itu ada satu buku penuh biografi dia. Singkat cerita, si Jim Elliot ini akhirnya pergi ke Ekuador. Dia menikah, dia ketemu dengan satu orang wanita muda yang sepikiran dengan dia, satu visi dan satu misi, lalu kemudian menikah dan sesudah itu mempersiapkan diri untuk pelayanan, pergi ke Ekuador. Lalu sampai di Ekuador beberapa bulan, mati. Sampai di Ekuador, dia melakukan kontak dengan Indian di situ, lalu kemudian dia bunuh, lalu dimakan oleh suku kanibal di situ. Umurnya, kalau nggak salah 24 tahun. Wow, Jim Elliot mengorbankan masa mudanya, mengorbankan kesenangan-kesenangan yang bisa dia nikmati, bahkan mengorbankan nyawanya. Wow, karena dia punya satu tujuan. Tetapi, walaupun ya, sebagian teman-temannya bilang, oh sayang sekali si Jim Elliot, nyawanya, anak muda yang sangat berpotensi, pandai, ya, ganteng lagi dan lain sebagainya, mati usia muda, matinya dimakan sama kanibal, aduh menyedihkan sekali. Tetapi bagi Jim Elliot sendiri, itu bukanlah sesuatu yang buruk. Ya. Jim Elliot tidak merasa bahwa itu adalah satu kerugian. Kenapa? Karena dia bukan mengasihi dunia ini. Dia tidak ikut pesta dengan teman-temannya, dia nggak merasa rugi. Ya. Dia tidak menganggap itu suatu hal yang sangat bernilai. Dia tidak dia tidak ikut pertandingan football. Ya. Waktu itu dia pernah ikut nonton karena diajak temannya. Lalu kemudian habis itu dia tulis di dalam catatan diarinya,
bahwa rasanya duduk di kursi penonton ini nggak ada tujuannya, cuma teriak-teriak doang gitu. Nggak ada maknanya. Sesudah itu, dia tidak pernah hadir lagi jadi penonton di pertandingan apapun di universitas itu. Dia lebih baik pulang ke rumah di kamarnya baca Alkitab. Wow, ekstrim sekali. Tetapi ini menunjukkan bahwa dia punya suatu pemikiran. Dia tidak mau mengasihi dunia ini dan apa yang ada di dalamnya. Itu tidak bernilai. Dia mau mengejar sesuatu yang buat dia bernilai sekali. Jadi, ada satu kutipan yang luar biasa dari si Jim Elliot. Dia bilang, "He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose." Saya terjemahkan. Bukanlah orang bodoh yang menyerahkan atau melepaskan apa yang tidak bisa dia simpan untuk mendapatkan apa yang tidak dapat diambil daripadanya. Dia mengorbankan kemudaannya, kesenangannya, dan hal-hal duniawi. Karena itu akan lenyap. Maka tidak berharga bagi dia. Dunia ini akan lenyap. Tetapi dia mau menukarkan itu untuk hal-hal rohani yang bernilai dan tidak bisa diambil daripadanya. Jadi, dengan menukarkan hal-hal yang tidak berharga untuk hal yang berharga, Jim Elliot mendapatkan upah di surga. Sekalipun usianya hanya 20-an tahun. Sekalipun dia belum menikah lama. Tetapi pekerjaan yang dia lakukan akhirnya berujung kepada suku Indian di Ekuador itu diselamatkan. Dan menurut Daniel, pasal yang ke-12, orang yang menuntun orang lain kepada kebenaran akan bercahaya seperti bintang di langit. Dan ada kemuliaan, dan ada mahkota di surga yang kekal untuk orang seperti itu. Demikianlah Tuhan ingin kita hidup. Bukan dengan mengasihi dunia ini dan terfokus di dalamnya sehingga kita meninggalkan Tuhan, tetapi kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan mengasihi Tuhan dan melakukan kehendaknya. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih bahwa kami diberikan kesempatan untuk mendengarkan Injil dan kami menerimanya dan hidup kami diubah oleh kebenaran itu. Oleh sebab itu, perintah-perintah-Mu selanjutnya memberikan kami petunjuk supaya kami tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan, tetapi kami bisa mengarahkan pandangan kami kepada satu hal yang paling penting, yaitu kepada Tuhan Yesus. Dan dengan demikian, maka hidup kami ini, walaupun di dunia, tetapi menjadi berharga di mata-Mu dan bermanfaat untuk pelayanan. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin.